Kakak ngerekrut guru-guru yang berasal dari Pramuka? Ada. Emang mampu? Ini kayaknya cuma saya doang yang tahu Kak Uwai itu kayak gimana, Pak Aswan itu kayak gimana. Kakak bisa nggak sih ceritain sedikit siapa sih Kak Uwai yang Pak Aswan itu? Senang pramuka dulu baru jadi kepala sekolah. Karena saya pramuka baru jadi kepala sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam. Hai sahabat coklat, balik lagi di channel Manusia Tunas Kelapa dengan tema ngeduprak. Ngadupin dunia pramuka. Oke guys, hari ini kita bakal ngeduprak bareng Kak Aswan Ashari, salah satu Kak Mabigus dari DKI Jakarta. Tepatnya di SDI Miftahul Falah. Kakak kan Kak Aswan ya? Yap. Kok bisa dipanggil Kak Uwai, Kak? Itu cerita anak kecil. Dulu di kampung saya rata-rata nama benernya diganti-ganti. Oh, Orang-orang pada namanya sih cakep, Hendrianto jadi ya Andrai. Andrai. Terus si Jangkung nama aslinya Fajar karena berhubung badannya tinggi. Nah, salah satu kawan namain tuh. Kan orang tua ngasih nama Aswan Ashari, dipanggilnya dulu sama orang tua Uwan. Nah, Uwan digantilah sama kawan. Diganti Y belakangnya Uwai. Nah, itu asal muasal nama saya. Berarti benar-benar dari kecil ya, Kak? SD kelas 3 atau 4 lah. Kak, kan kakak juga salah satu Mabigus ya, Kak, di salah satu SDI ya. Katanya sih. Itu semua perangkat-perangkatnya manggil kakak itu Kak Uwai atau masih pakai bapak? Kalau di sekolah memang dari dulu manggilnya Aswan. Iya, karena mereka nggak tahu, yang kenal cuma orang-orang dekat sama anak-anak pramuka aja yang kenal. Iya, berarti nggak bisa ada di dua bentuk ya, Kak? Ada yang tahu Kak Aswan, ada yang tahu Kak Uwai atau Pak Aswan? Kebanyakan sih kalau di sekolah manggilnya Pak Aswan. Pak Aswan ya? Pak Aswan. Kalau Uwai paling guru-guru yang saya rekrut dari pramuka aja. Oh. Kak Uwai. Kakak ngerekrut guru-guru yang berasal dari pramuka? Ada. Emang mampu? Mampu? Iya. Mampu lah. Iya, maksudnya emang mampu dari pramuka kok bisa jadi guru? Kalau saya pribadi ngelihat guru yang memang baru turun sama yang dia dari ngajar pramuka dulu, kemampuan yang dari ngajar pramuka dulu, daripada yang dia baru lulus terus ngajar, dia masih ngomong juga tegang sama anak. Tapi kalau kita ngambilnya dari pramuka, dia biasa megang 100 orang di lapangan. Tapi kalau kayak ininya kemampuan tertentunya, setahu saya, Kak, kalau di tempat saya SD itu satu orang atau satu guru mengajar seluruh mata pelajaran atau cuma ada beberapa 3 mata pelajaran, bahasa Inggris, agama, dan pendidikan jasmani dan kesehatan tuh yang gurunya satu. Itu apa mereka yang kakak rekrut dari pramuka itu mampu mengajarkan itu semua? Yang saya rekrut kan ada yang satu ngajar cuma olahraga aja, yang satu lagi guru kelas. Nah, guru kelas itu memang tidak megang yang tadi, yang seperti agama, olahraga, bahasa Inggris, itu tidak dipegang. Selainnya dipegang sama wali kelas. Oh ya, ini Kak, ini kayaknya cuma saya doang nih yang tahu Kak Uwai itu kayak gimana, Pak Aswan itu kayak gimana. Kakak bisa nggak sih ceritain sedikit siapa sih Kak Uwai yang Pak Aswan itu? Tadi udah kan sekilas. Uwai itu nama kecil yang kalau ibarat bahasa saya keselempangan sampai gede. Jadi sudah terbawa sampai saya sebesar ini. Besar apa tua kalau sekarang? Dewasa. Ya, gitu. Kalau Aswan itu nama lahir dinamain sama orang tua yaitu Aswan terus kelas 6 SD. Karena di kelas saya dulu ada 2 orang namanya Aswan sama Azwan.
Azwan berasal dari Aceh, Azwan Saputra, saya Aswan. Dulu ada almarhum nanya, Wan, lu tanyain sama lu, nama lu siapa? Aswan doang. Iya pak, Aswan doang. Yang benar nih, gue tulis nih Aswan doang. Canda sih almarhum. Terus akhirnya saya lihat abang saya ada embel-embelnya Ashari, saya bilang Aswan Ashari pak. Zaman dulu belum ada akte kan? Iya. Saya, kalau yang lain mah ada kali. Terus saya tulis lah situ Aswan Ashari. Nah sampai saat ini nama saya, alhamdulillah akte juga udah ada. Di kakak juga udah dirubah Aswan Ashari. Berarti nama sebelumnya Aswan doang. Aswan doang. Aswan doang. Ashari itu karena tadi terinspirasi sama kakak. Betul. keren. Ini kak, kalau kakak background di pramukanya kayak gimana kak? Apa cuma gara-gara udah jadi kepala sekolah nih ikut-ikutan pramuka? Apa enggak? Malah terbalik. Terbalik. Saya suka dengan pramuka dari saya SMP saya ikut pramuka. STM nggak ada pramuka. Ketika nggak ada pramuka itu saya tetap berkumpul sama dua kawan saya, Kak Andersen, Kak Zulfa. Berkumpul, akhirnya kita balik ada di SMP 219, kumpul di sana. Setelah itu jiwa pramuka saya makin mantap di situ. Oh ternyata sekarang kalau kemarin diajarin, sekarang udah mulai ngajarin adik-adik. Berjalan waktu saya lulus kerja apa maksud kerja apa nih? Saya Kerja di perusahaan atau di ya, salah satu tempat? Salah satu perusahaan di Jalan Gatot Subroto. Saya kerja di sana sebagai cleaning service. Cleaning service? Cleaning service. Di cleaning service itu saya sampai gedungnya itu pinggir jalan Gatot Subroto, pinggiran Gatot Subroto, saya ngerasain nyapu. Di situ. Terus dari cleaning service saya, kalau kata orang naik jabatan lah. Naik jabatan, saya jadi bangket. Apa tuh bangket? Bangket kayak di restoran gitu, nyiapin piring, pramusaji. Ya semacam itu. Cuma bagian bersih-bersihnya tuh, yeah. Bawain piring, siapin piring, clear up piring, sama teman-temannya lah. Tahu temennya? Apa tuh? Gelas. Gitu. Setelah itu 4 tahun saya kerja itu berhenti. Yang ada di pikiran tuh mau ngapain kan? Pasti orang berhenti kerja mau ngapain? Minta sama orang tua malu. Bukan waktunya lagi kita buat. Betul. Bahkan kita harus ngasih ke orang tua. Apa yang harus kita kasih? Akhirnya saya ketemu sama Zulfa, ngobrol sama Zulfa. Zul, berhenti kerja. Ya udah ngumpul aja sini. Ngumpul. Ini balik lagi. Diajak ngajar di situ. Jar pramuka. Joglo 03. Joglo 03. Mulai ngajar di situ, baru kepikiran lagi nih, apa pramuka aja atau kerja atau gimana nih. Akhirnya berusaha buat kerja lagi. Oh, abis ngajar kerja lagi? Sempet kerja lagi. Cuma waktu itu Bentar, saya potong. Nggak betah ngajar apa gimana kak? Apa karena kebutuhan? Kebutuhan lah. Kebutuhan. Karena memang gimana ya, nggak bisa diungkiri kan. Berapa sih? Bisa saya simpulin nggak kalau ngajar nggak bisa menutupi kebutuhan kakak pada saat itu? Ya kalau saya sih ngajar bukan untuk pencarian. Oh gitu ya kak. Hobi. Iya betul. Hobi. Ngajar di pramuka itu saya hobi. Jadi sampai saat ini saya sama anak saya juga udah bukan bapak sama anak ya, orang bercanda. Kalau orang-orang mungkin, iya,
sama anaknya jarang bercanda. Kalau saya bercanda. Setelah saya di situ, saya berusaha nyari teman lagi, teman kita yang hilang. Saya jalan ke rumah Andersen sama Kak Zulfa. Sampai rumahnya, waktu itu akhirnya kita tarik mau kita pramuka lagi bareng-bareng semua. Pramuka lagi, berkembang. Akhirnya saya ditawarin ngajar di SD Miftahul Falah sama kepala sekolahnya waktu itu. Saya ditawarin ngajar pramuka sini. Oh iya Bu, harinya hari apa? Hari Sabtu. Ya hari Sabtu saya penuh, kalau nggak siang. Kalau siang nggak apa-apa. Oh ya udah siang, ya udah. Deal, saya ngajar di sana. SD Miftahul Falah. Ketika saya ngajar di sana, saya ditawarin, kamu mau nggak ngajar jadi guru olahraga di sini? Saya bilang, nanti Bu, saya cariin. Kata Bu Robi, kalau masalah yang lain mah gampang, yang lamar juga banyak, kata dia. Saya mau kamu yang ngajar. Ya ntar dulu deh Bu, saya pikirin. Ya udah deh, ngajar lagi, karena itu kan persiapan lomba waktu itu. Saya ngajar lagi, besoknya diparanin lagi, tanyain lagi, mau nggak ngajar? Saya nanya mak saya dulu deh. Ya Bu, ya tanya mak dah sana. Saya sampai rumah, saya nanya, mak ditawarin jadi guru olahraga gimana mak? Ya lu mampu nggak, katanya. Ya kalau tiba olahraga mau mampu. Pada saat itu kan, iya. Cuma hati masih deng gimana gitu. Terima enggak. Akhirnya saya ketemu, nanya Kak Otoy. Kenal nggak Kak Otoy? Kenal. Nah Otoy, saya nanya Kak Otoy. Kak Otoy tawarin ngajar di mana? Di situ Miftahul Falah, guru olahraga. Ambil woy. Ya tapi kan saya nggak punya perangkat kerja ya, kayak gimana? Ntar gua ajarin pelan-pelan. Oh ya udah. Nanya lagi sama Kak Haidir. Kak Haidir, ambil, kata dia. Sekolahan swasta, kepala sekolahnya orang yayasan, nyuruh ente ambil, kata dia. Akhirnya saya, ya udah Bu, saya mau. Tapi satu syaratnya Bu. Apa? Kata dia. Hobi saya jangan dihilangin. Maksudnya saya ngajar di tempat anak-anak, ngebina di sekolah-sekolah lain jangan dihilangin. Saya bilang gitu. Ya itu mah gampang teratur sama guru kelas. Deal. Ngajar kita di situ. Kayak gitu. Terus sampainya saya di situ, saya dikuliahin sama sekolah? Kuliahin sama Bu Robi, kuliahin, dibayarin kuliah, walaupun bandel, males maksudnya. Karena kan saya orang lapangan, disuruh kuliah, belajar. Akhirnya kuliah selesai, kirain saya dikuliahin sampai selesai itu mau diapain, ternyata saya mau diangkat jadi kepala sekolah. Nah, saya diangkat di kepala sekolah SMP Yasmija, satu yayasan. Ya di situ juga dapat 1 tahun. Di situ langsung tuh SMP-nya pas saya pegang tutup. Terus karena waktu itu memang murid dikit, peminat dikit. Ketika saya tawarkan, pemasukan sama yang harus kita keluarkan nggak balance. Apa yayasan mau menanggung atau tidak? Kalau memang mau menanggung, ayo kita teruskan. Kalau enggak, ayo kita fokus. Kita punya SD yang udah mulai rame kan? Oh iya ya. Ntar dulu deh. Yayasan kompromi dulu. Rapatlah ke yayasan, akhirnya terjadi. Ya udah Wan, tutup. Sisa SMP-nya tolong dipikirin. Ya harus dipindahin Pak. Kita pindahin secara cuma-cuma ke sekolah yang memang nominalnya kecil juga. Kita kasih
Udah selesai, saya mau dibalikin lagi nih ke SD. Saya kira saya bakal ngajar olahraga lagi nih. Wis, waktu saya lebih banyak nih kalau olahraga kan. Iya. Ternyata saya malah disuruh gantiin Pak Abdul Aziz yang waktu itu jadi kepala sekolah. Saya jadi kepala sekolah di situ sampai saat ini. Saya jadi kepala sekolah di SD Miftahul Falah. Gitu. Tapi kakak jadi kepala sekolah itu di luar dari anggota keluarga pihak yayasan ya kak? Luar. Di luar ya? Dari pramuka. Luar biasa. Dari pramuka. Makanya tadi kan ditanya senang pramuka karena kepala sekolah atau sebaliknya. Saya bilang ya saya senang pramuka dulu baru jadi kepala sekolah. Karena saya pramuka baru jadi kepala sekolah. Rasanya gimana kak? Itu kan kakak sudah jadi kepala sekolah atau jadi kamabigus. Tapi hobi lain kakak tapi masih mau mendidik sekolah-sekolah lain. Dalam artian kakak jadi pembina tuh di situ. Gimana tuh kak rasanya? Dari kamabigus jadi pembina gugus depan. Itu yang kadang-kadang bikin apa ya? Jadi kita sama-sama sekolah, rapat bareng. Iya. Ketika saya sekolahnya, saya cuma jadi apa? Ngajar eskul. Saya bilang, nggak usah kalau memang butuh minta program, buatkan programnya apa saja. Memang diperlukan sekolah minta. Kita udah siapin programnya. Ada, nggak usah canggung. Saya bilang. Dari kakak sendiri gengsi nggak sih? Kenapa gengsi? Hobi. Enggak, soalnya kan ya ini ya kak. Dari struktur tuh harusnya bisa setara sama di tempat-tempat kakak, jadi turun. Susah juga ya dibilang ini. Kalau emang udah hobi, sama kayak kita main bola deh. Panas, nyengat. Kalau udah ketemu bola, ya main. Benar. Sama kayak itu. Ya gimana malu emang hobi kita. Apa enaknya jadi mabigus? Enaknya jadi pembina? Enaknya kalau jadi pembina ya bisa menyalurkan hobi kita. Kalau jadi mabigus enaknya di apa ya? Udah tahu medan. Ya yang jelas yang namanya pemimpin bukan bikin kita malah enak, malah bikin kita deg-degan. Kenapa deg-degan? Yang pertama, kita harus tanggung jawab. Itu yang paling penting kak. Porsi kita. Tanggung jawab. Yang kedua, tanggung jawabnya ternyata bukan di dunia juga. Di akhirat juga kita harus tanggung jawab. Itu yang berat. Menurut kak Wai, jadi kamabigus yang baik itu yang kayak gimana sih kak? Yang mikirin semua lini. Cuma dipikirin? Iya, kalau dipikirkan masa iya tidak direalisasikan. Kadang kan ada kayak mikirin. Tadi kayak kemarin nih kak, saya ngomong sama Kak Julpa, jangan ngomong, nggak ada geraknya. Kalau kakak mikir sama mungkin nggak bakal ada geraknya gitu kak. Ya. Kalau memang dipikir tetap harus kita kerjain. Cuma kalau kita kerjain kita harus berujung dengan nominal. Nah makanya itu yang saya bilang dipikirin. Kenapa dipikirin? Di sekolah saya itu bukan sekolah menengah ke atas, tapi menengah ke bawah. Bahkan yang sekolah di situ kebanyakan memang kayak tukang-tukang kayu anaknya, terus bahkan ada pemulung anaknya sekolah di situ. Yang untungnya yayasan juga baik, yayasannya baik. Kenapa saya bilang baik? Anak-anak seperti itu yang memang nggak mampu ngajuin ke yayasan bukan 50%, bahkan lebih bayarannya, bahkan lebih, bukan 50%. Nah karena memang ijab kabulnya kayak gitu, sekolahannya itu bukan didirikan untuk yayasan, tapi memang untuk mengabdikan pada masyarakat. Dulu jauh dari yang sekarang, dari kakeknya tuh, mendirikan sekolah itu kayak gitu. Makanya pendapatan sekolah kalau
memang tidak terbantukan dengan dana BOS, mungkin sedih lah ceritanya. Oke, jadi lanjut. Penting nggak Kak, pembina gugus depan dan Kak Mabigus itu satu frekuensi? Dalam artian satu pemikiran, satu visi. Ya sangat penting lah. Memang di lapangan sih, di lapangan kita lihat jarang sekolah yang memang satu pemikiran. Kenapa? Karena memang ketika rapat, kalau setiap ajaran baru kan rapat dulu tuh, rapat Gugus kerja, kali ya? rapat kerja, Rapat kerja. ketika rapat kerja, pembina pasti tidak diundang. Itu yang bikin nggak sepemikiran kan? Betul. Seharusnya bilang sama pembinanya, tolong buatkan program, kita bawa ke rapat kerja. Rapat kerjanya bukan cuma di pramukanya saja, bukan mugu saja, tapi rapat kerja sekolah. Biar bagaimanapun pramukanya ada di sekolah itu kan, biar didukung, paling tidak sudah dijadwalkan dengan sekolah sama guru-guru semua dan disetujui oleh yayasan. Kalau itu sudah berjalan dengan baik, insya Allah semua kegiatan bisa terrealisasi karena sudah ada pembicaraan. Adapun misalnya belum, ya paling tidak ada pemberitahuan kepada yang ngebina di sekolah itu kan. Kakak wajib tahu nggak sih Kak setiap kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah Kakak? Karena gini Kak, kemarin-kemarin itu pernah ada satu kejadian. Jadi si Mabigus itu nggak tahu kegiatan yang dilaksanakan oleh pembina gugus depannya yang menghasilkan hal yang negatif gitu Kak, banyak makan korban dan lain sebagainya. Itu Kakak sering terjun nggak sih Kak, atau sering mantau nggak sih kegiatan-kegiatan pembina atau peserta didiknya di Pramuka?